Sekarang posisi voltmeter 15 dan 13.8 di serialnya 29. Nah, kita akan coba pakai aki equalizer agar voltage-nya ini enggak jomplang seperti ini. Produksi hari ini 951 watt hours. Nah, sekarang karena ini belum pakai aki balancer equalizer, jadi posisinya seperti ini nih, jomplang, yang satu 15, yang satu 13. Nah, kita akan coba memasang aki balancer ini. Bohongan gitu ya. Nah, sekarang karena ini belum pakai aki balancer equalizer, jadi posisinya seperti ini nih, jomplang, yang satu 15, yang satu 13. Nah, kita akan coba memasang aki balancer ini, tapi saya akan rotasi dulu aki ini nongol. Nah, posisi sekarang ini baterai di seri, kita lihat gabungannya di 23.4, tapi secara terpisah ada yang 11.7 dan 11.9. Nah, ini kondisi yang belum menggunakan baterai equalizer. Nah, alhamdulillah kemarin ada yang nawarin, katanya nasibnya percis kayak saya, salah beli inverter atau salah beli akinya, mungkin inverternya kali ya. Tadinya mau main seri, inverternya yang datang marah yang 12 volt. Jadi aki balancingnya ini nganggur, jadi dihibahkan untuk dipakai, dihibahkan dengan ya transferan. Alhamdulillah, jadi saya nggak usah nunggu kiriman dari Tiongkok, karena kemarin udah order ternyata di cancel gara-gara corona, barang nggak bisa masuk. Makasih banget Kang Afrik. Akan kita coba pasang, cuma masalahnya ringnya ini kecil, sementara yang di aki saya ini agak gede, jadi saya harus ngakalin dulu nih gimana caranya. Mungkin sambung kabel aja kali lah, biar kita ngetes dulu apakah nanti angka 11.7 dan 11.8 itu. Kabel dari panel kita copot, kondisinya malah kebalik. Yang aki ini 12,8, yang sebelah sini 13. Padahal tadi di sini 15 ya. Jadi ada komposisi yang ternyata bikin kita tertipu. Ini yang kabel merahnya, pompa air. Nah, ini posisi voltmeter kok nggak sama ya, 12,4, 12,5. Ini nggak ada kedap-kedip, ada mungkin nggak nyala nih, mungkin dianggap sama kali ya, di batas toleransi begitu. Nah, ini saya lagi ngamatin tentang aki equalizer. Nah, ini jadi ini hari kedua pakai aki equalizer. Nah, kalau kemarin ketika kita pertama kali pasang itu salah satu lampunya ini nyala gitu ya, tapi ini di hari kedua kok nggak ada pertanda lampu nyala ya. Apa kondisi akinya udah imbang, jadi tidak ada yang perlu kedap-kedip bling-bling gitu ya. Ini kayak kalau kita amatin 13,7 terus 13,8. Nah, ini di sini diam-diam aja nih, diam-diam baik. Nggak kayak kemarin ketika kita pasang yang aki B itu nyala gitu. Nah, apakah memang cara kerja si baterai equalizer itu seperti itu? Kalau dia udah kondisi range imbang, maka indikatornya akan nggak ada yang nyala gitu ya.
Nah kalau saya lihat ini memang posisinya nih jadi sama terus, nanti yang satu tinggi, nah kayak gini nih, tinggi nanti sama, tinggi sama. Mudah-mudahan sih seperti itu. Nah ini 13.8, 13.8. Nah sekarang 13.9, 13.9, 14, 14. 14.1, 14.2, yang satu 14.1. Mungkin begitu ya. Nah ini baru nyala nih, hore, akhirnya nyala ketika udah di atas 14,6. Oh gitu ya. Saya kira ini mati nih, hari kedua nggak nyala. Oh 14.8 bro. Nah, mungkin ada batas toleransi kapan si bling-bling lampu ini bakal nyala. Ini selisihnya mulai gede nih, 14.6, 14,3. Oh, saya baru tahu cara kerjanya karena saya belum baca ininya. Ini aki equalizer ini saya dapat dari teman YouTube juga, Kang Afif di Tambun. Katanya dia nasibnya sama kayak saya salah beli inverter, pinginnya yang seri 24 tapi ternyata yang dia klik 12. Kalau saya kebalikannya, pinginnya 12 inverternya 24 gitu ya. Jadi aki equalizernya nganggur, jadi ditawarin dikirim ke saya. Makasih banget, jadi bisa sharing tentang baterai aki equalizer karena ini sangat penting kalau kita main di seri baik 24, 36 atau 48. Nah, tadi ada informasi, saya baru lihat YouTube-nya Pak Ahmad Tohari. Jadi kalau kita akinya ini mau seri, direkomendasikan akinya itu yang sejenis, semerek dan ampernya setipe gitu. Jadi kalau dia Viam juga, kalau pakai misalkan si GS juga, nah jangan kayak gini nih, beda merek tapi ini sama ya. Katanya sih lebih direkomendasikan yang akinya sama percis gitu, baru nanti kalau udah sama di paralel itu nggak masalah begitu katanya. Jadi 24 baru digabung. Nah itu lebih aman. Jadi kita kan nyari aman ya, bukan masalah bisa atau enggaknya. Kalau bisa ya mungkin bisa aja gitu. Cuma ya kalau amannya, kayak misalkan ini 24, ini 24, tapi ini kan ampernya beda nih. Ini ampere mobil 45, bisa aja digabung ke yang ini juga 24, tapi kan pasti ada efeknya. Ampernya yang satu 120, yang satu cuma berapa gitu. Begitu. Jadi kalau mau ngegabung katanya begitu, harus sama. Kalau 100, kalau nggak salah gitu ya, lupa saya. Pokoknya di videonya YouTube Pak Ahmad Tohari itu dijelasin tentang konsep untuk seri. Nah, karena saya cuma punya satu pasang aja, jadi baru punya pengalaman seperti ini. Nah, balik lagi ke aki equalizer. Sekarang bling-blingnya nyala, alhamdulillah akhirnya bisa lihat lagi. Nah mungkin kalau nyala ini selisihnya 0,2 0,4 kali ya, baru dia nyala. Yang aki B, aduh aki B yang mana ya, tadi baca dulu. Pokoknya hari ini kondisinya seperti ini. Jadi ketika panel 5,7 ampere, agak gede juga, voltnya udah dimulai tinggi di 438. Total produksi 700 watt hour ya, kurang bagus ya, jam 1 baru 700. Agak mendung soalnya hari ini. Dan hari ini saya tidak menyalakan pompa, jadi recovery baterai dulu. Yang pompa saya nyalakan dari retire inverter ini, dari colokan PLN
siang ini dapatnya sekitar 250 watt, 14 ampere. Lumayan nih ke Nikah. Nah, ini masih banyak yang kurang. Kalau saran-saran dari teman YouTube kan harus pakai breakernya dulu, pengaman dan segala macam lah. Ini baru seperti ini. Masih banyak yang harus di-upgrade lagi dari sisi pengamannya. Oke, demikian untuk sharingan aki equalizer Taicho. Ini kalau harga lokal di luar musim corona ya, itu sekitar 250 sampai 300 di online lah gitu ya. Tapi kalau di AliExpress kemarin saya dapat harganya 160.000, murah sih, tapi kagak nyampe. Jadi mendingan yang pasti-pasti aja, beli harga yang mahalan dikit nggak apa-apa, yang penting aki kita lebih jadi aman. Karena harga di lokal ya sekitar 300 gitu. Saya searching nggak ada yang lebih murah daripada di bawah 200 itu nggak ada gitu. Jadi apalagi dolarnya sekarang udah naik, jadi sekitar ya 300, 2,5 wajar lah gitu ya. Kecuali kalau kita memang nggak terburu-buru gitu, kolakan hunting harga yang cuma 100 ribuan, beli banyak, nah mungkin, tapi datangnya entah 4-5 bulan yang akan datang kali ya. Begitu. Dan satu lagi, ini agak susah saya cari di online itu nggak semua lapak ada gitu, nggak kayak CCTV, wattmeter tuh banyak yang jual, tapi kalau aki balancer nggak tahu ya, mungkin keywordnya yang salah atau gimana. Jadi nggak terlalu banyak lapak yang jual, sehingga kemarin ketika ada yang nawarin, wah seneng banget, bisa langsung kirim pakai GoSend. Oke, udah kepanjangan habis bosen di rumah ngapain, mendingan mototin ini ya. Nah, sekarang jomplang, nanti sore kita update lagi apakah kondisinya bakal sama. Saya kira ketika udah dipasang baterai equalizer ini otomatis angkanya akan selalu sama. Ternyata ya jomplang juga ya. Tapi jomplang ini mungkin yang satu jadi direm, dipindahkan ke yang satunya lagi. Mungkin begitu konsepnya. Mungkin. Nah, sehingga di sini ada yang lagi di-adjust untuk si baterai B. Baterai B itu yang mana ya? Yang ini yang minus nih, yang tinggi nih. Dari kemarin memang yang kabel merah ini selalu lebih tinggi voltage di voltmeternya. Yang ini lebih rendah. Tapi ketika kita putus di panel, justru voltmeter yang lebih tinggi adalah baterai yang ini gitu. Yang ini malah, yang ini lebih tinggi, ini lebih rendah gitu. Begitu ya. Nanti kita coba cek lagi. Nah, setelah baca user manual baru agak ngerti nih kenapa kadang lampunya ngebling-bling, kadang dia mati, kadang yang A ngebling atau yang B ngebling. Ternyata itu ada kondisinya ya.